mengungkap misteri di balik perampas nyawa Ibu Tuti dan anaknya, Amel. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak berita selengkapnya. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, atau yang lebih populer dengan kasus Subang, masih menyimpan misteri besar. Misteri yang dimaksud ialah membongkar siapa pelaku atau eksekutor pembunuh ibu dan anak di Subang pada 18 Agustus 2021. Satu petunjuk yang akan menuntun tim penyidik untuk menyebut nama tersangka atau eksekutor perampas nyawa ibu dan anak di Subang ialah sketsa wajah pelaku. Sketsa wajah pelaku tersebut sudah disebar ke publik. Jika masyarakat mengetahui dan mengenali tersangka, mohon agar segera melaporkannya kepada pihak polisi. Ada dua hal yang sangat penting dalam mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, yakni Diki dan luka dari seorang saksi. Seperti yang diketahui, Diki adalah pacar Amel. Hubungan antara keduanya sudah berjalan 4 tahun. Sebelum tragedi kasus Subang terjadi, Diki terakhir berkomunikasi dengan Amel beberapa jam sebelum eksekusi pembunuhan terjadi, yaitu di pukul 22.47. Saat itu Diki menanyakan Amel sedang apa, dan dijawab oleh Amel sedang bermain game. Sementara pembunuhan pertama, Bu Tuti, terjadi pada pukul 2 pagi, dan yang kedua eksekusi Amel berjarak antara 2-3 jam. Menurut Anjas, secara logika Diki patut dicurigai, meski saat itu ada beberapa yang berprasangka ke arah sana terhadap Diki. Namun hingga menginjak bulan ke-6 ini, tidak ada jejak apapun mengenai Diki yang menuju ke arah itu. Seperti yang telah diketahui, tempat kejadian perkara sudah dibersihkan oleh para pelaku kejahatan tersebut. Namun sebersih-bersihnya membersihkan tempat kejadian, pasti meninggalkan jejak yang tersisa, walaupun itu hanya secuil. Jika dibandingkan dengan sketsa wajah pelaku yang dirilis oleh Polda Jabar dengan sosok Diki, tidak mirip secara kasat mata, terutama di bagian hidung yang terlalu besar. Dilihat dari muka Diki yang lebih bulat dan cabi, sementara dari sketsa sama-sama oval, namun di sketsa lebih kurus. Namun yang banyak disorot oleh masyarakat dan dengan nada miring adalah Danu. Seperti yang diketahui, Danu mengalami luka-luka di bagian anggota tubuhnya, dan hal itu diakui oleh Danu. Luka itu berada di bagian kaki serta tangan. Bahkan polisi telah meminta keterangan terkait lukanya tersebut. Terlebih saksi Danu mengakui disuruh oleh Banpol untuk membersihkan kamar mandi, dan di sana ditemukan ada cutter serta gunting. Kemudian kuasa hukum Danu membantahnya bahwa luka di tubuh Danu itu disebabkan oleh kulit Danu yang memang mudah terluka jika digaruk. Ya, kuasa hukum Danu saat itu membantahnya bahwa kulit di tubuh Danu memiliki tingkat kerawanan atau sensitif, ungkapnya. Dikatakan, lalu kenapa tim penyidik menanyakan hal tersebut? Apakah ada hubungannya dengan gosip-gosip yang beredar mengenai ditemukannya sesuatu di punya Amel? Kesimpulannya ialah semuanya tergantung dari penyidik Polda Jabar, apakah mereka berani dan juga percaya diri dengan data-data yang sudah diperoleh.